Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ibadah minggu masih berlangsung secara online. Selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gedung gereja. Selamat beribadah di ibadah minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat dari gereja lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 5 Juli 2020 dipimpin oleh Pendeta Adi Sosial Patria Bara. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 4, 1-2. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi saudara-saudara. Ada banyak orang mengatakan beribadah untuk mencari Tuhan. Benarkah kita mencari Tuhan? Mazmur 119 ayat yang ke-10 mengatakan,
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kita mencari Tuhan itu baik, tetapi Tuhan meminta kita untuk tidak menentang Dia, tidak menyimpang dari perintah-perintah-Nya. Mari jemaat kita pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan oleh karena seringkali kami mencari Engkau untuk kepentingan kami sendiri. Kami beribadah, kami melayani, tetapi semua kami lakukan untuk diri kami. Kami seringkali kemudian hidup menyimpang dari apa yang Kau perintahkan. Itu berarti kami menentang Engkau. Ampuni kami Bapa, sebab kami tahu ketika kami menentang Engkau, maka derita adalah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau hidup dalam rencana Tuhan, dan kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang baik dalam hidup kami. Berikan kami kesempatan untuk hidup semakin memuliakan Allah melalui kehidupan yang melakukan apa yang Engkau katakan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita pujikan KJ 460 bait yang pertama dan yang kedua. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah menurut firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi kami tetap menjalin persekutuan dengan Engkau dan sesama kami. Kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan kami. Dan karena itu sapalah kami dengan firman-Mu, agar kami boleh tetap bersuka cita, tetap melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu di masa yang sulit ini. Kami siap memusatkan perhatian kami pada firman yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Beginilah bunyi Injil Yesus Kristus. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin kita pernah menonton pertunjukan musik seperti orkestra atau dangdut. Kedua pertunjukan itu membutuhkan hal yang sama, yaitu apa yang disebut dengan harmoni. Harmoni adalah keselarasan bunyi atau nada sehingga padu dan para pendengarnya dapat menemukan keindahan ketika mendengarnya. Harmoni itu bukan berarti semua alat musiknya sama, tetapi dalam perbedaan mereka bisa memadukan suara hingga indah didengar. Coba kita bayangkan apa perasaan kita kalau mendengar musik yang ketukannya berbeda-beda. Tidak menyenangkan bukan? Malah bikin pusing. Harmoni tidak hanya pada nada tetapi juga pada gerakan, pada tarian atau joget. Bayangkanlah ketika ada pertunjukan musik klasik, lalu penontonnya berjoget dangdut. Nggak serasi, nggak nyambung. Atau ketika konser musik dangdut berlangsung, lalu para penontonnya berdansa waltz yang kalem, meliuk-liuk. Nggak cocok dengan kalimat buka dikit jos. Nggak nyambung, saudara-saudara. Demikianlah gambaran hidup beragama menurut Yesus Kristus. Konteks bacaan kita adalah Yohanes Pembaptis yang ditangkap dalam pasal 11 ayat yang kedua. Mengapa Yohanes Pembaptis ditangkap? Karena pastilah pemberitaan dan ajarannya. Pemberitaan atau ajaran Yohanes Pembaptis berbeda dengan apa yang diberitakan oleh pemimpin agama saat itu. Bayangkan salah satu contoh, Yohanes Pembaptis menyebut para pendengarnya termasuk para pemimpin agama sebagai ular beludak dalam Matius 3 ayat yang ke-7. Kita bisa menduga ada ketidaknyamanan, bahkan ada kebencian dari orang-orang yang mendengar termasuk pemimpin agama. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis ditangkap, salah satunya pasti atas dorongan para pemimpin agama. Pertanyaannya, mengapa atas nama agama ada banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi? Bukankah agama itu mengajarkan hal yang baik dalam hidup kita? Menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara, Yesus menjawabnya dengan sebuah gambaran. Dalam ayat yang ke-17, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Yesus mau mengatakan bahwa kehidupan beragama itu seperti sebuah pertunjukan musik, orkestrasi atau dangdut, tetapi tidak ada harmoni. Apa yang kita dengar seperti seruling yang ditiup dalam gambaran Yesus. Dan itulah yang namanya pemberitaan firman Allah. Pemberitaan firman Allah seperti bunyi seruling yang indah. Pasti benar, memiliki nilai kebaikan bagi kita semua. Mungkin saja manusia yang menyampaikannya seperti saya kurang pandai dalam keterampilan berkomunikasi. Tetapi isi firman Allah pasti mengandung ajaran yang baik bagi kehidupan. Persoalannya kemudian terletak pada kita manusia yang mendengarkan firman, yang memberikan tanggapan. Apa tanggapan kita sebagai pendengar firman Allah? Kata Yesus, kamu tidak menari.
Yang terjadi adalah ketidakharmonisasian. Itu sebabnya antara apa yang kita dengar dan apa yang kita lakukan ada perbedaan yang sangat jauh. Persis seperti musik klasik, jogetnya dangdut. Apa dampaknya? Dampaknya kehidupan beragama hanya indah dalam pemberitaan, tetapi tidak nampak dalam kenyataan keseharian. Agama memberitakan kehidupan yang memanusiakan, tetapi kehidupan kita, orang-orang yang mengaku beragama, seringkali tidak memanusiakan sesama kita. Ambil contoh saudara-saudara, kasus rasisme di Amerika Serikat. Dipicu oleh kematian George Floyd, demo anti rasisme terjadi besar-besaran di Amerika Serikat. Ajaran agama sebagaimana yang diperjuangkan Martin Luther King Jr. sekian puluh tahun yang lalu menghasilkan undang-undang hak sipil yang anti rasisme. Tetapi dalam kenyataan itu justru tidak terjadi. Ketidakharmonisan mengakibatkan kekacauan. Ajaran yang kita dengar, saudara-saudara, memberikan nilai-nilai yang baik kepada kita. Menurut hemat saya, mimbar gereja tidak mengajarkan apa yang buruk. Dan nilai itulah yang coba kita perjuangkan dalam kehidupan keseharian kita. Gambaran sederhananya begini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya kita ambil nilainya, kita kunyah, kita endapkan, dan pada akhirnya kita praktikkan. Nah, inilah yang seharusnya dilakukan umat Allah, orang beriman dalam mendengarkan firman Allah. Mari kita coba memerhatikan pengajaran Yesus hari ini yang luar biasa. Apa yang Yesus ajarkan? Firman Allah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 28. Ajaran agama memberikan kelegaan. Ajaran Yesus Kristus memberikan kelegaan. Itu berarti beriman itu menghadirkan kelegaan. Bagi siapa? Perhatikan baik, Alkitab mengatakan bagi semua orang. Yesus sendiri mengatakan semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dengan demikian orang yang mengaku diri beriman, hidupnya diupayakan untuk memberikan kelegaan pada semua orang. Gereja yang mengaku mendasarkan hidupnya pada ajaran Yesus Kristus memberikan kelegaan. Seharusnya menghadirkan kelegaan bagi semua orang. Itu sebabnya saudara-saudara di masa kini, di saat-saat semacam ini, gereja dipanggil untuk membagikan kasih lewat aksi nyata saat pandemi COVID-19 berlangsung. Bukankah gereja juga membutuhkan dukungan? Bukankah kita semua membutuhkan dukungan? Benar, kita semua letih, lesu, dan berbeban berat. Namun jangan pernah karena kebutuhan kita, karena kita butuh dukungan, lalu mata hati kita buta hingga kita tidak berempati dengan orang lain. Kebutuhan kita tidak boleh menjadikan kita egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Hal ini bukan berarti kita mengambil alih pergumulan orang lain, semua pergumulan orang lain. Tidak. Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tetap ada kuk, tetap ada beban yang harus kita tanggung. Namun bersama dengan Yesus, kuk itu tidak terasa terlalu berat. Bersama dengan Yesus, memikul kuk itu kita lakukan dalam semangat, pengharapan, dan ketenangan hati. Sebab Yesus berjanji akan menyertai kita.
Injil Matius 28 ayat 20 mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Justru karena janji itu kita bertindak dalam iman dan pengharapan, membagikan kelegaan yang diajarkan oleh Yesus. Kembali pada harmoni dalam musik. Kalau kita pernah menonton konser musik klasik khususnya, ada satu orang di depan yang memegang tongkat kecil. Semua mata pemain musik memandang dirinya. Dia adalah seorang konduktor atau dirijen. Dialah yang membuat seluruh rangkaian musik mengalun harmonis. Kalau kita ingin musik kita, aksi kita, karya kita terdengar, mainkan alat musik kita sebaik-baiknya. Dan jangan pernah lupa ikuti irama sang konduktor, Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, keadaan sekarang memorak-morandakan kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, semua seakan tercabik-cabik oleh virus ini. Lalu kita berhenti memainkan alat musik kita, kita berhenti menggali talenta kita. Saudara-saudara, mainkan alat musik kita bersama-sama. Hingga ada paduan yang indah, ada kelegaan oleh karena kita orang-orang percaya menghidupi kehidupan yang memuliakan Bapa di sorga. Tetapi jangan pernah lupa, paduan itu dipimpin oleh sang konduktor, dirijen, Yesus Kristus. Saat-saat semacam ini, saat kita bergandengan tangan, bukan jalan sendiri-sendiri atau malah bermusuhan, musik kita tidak akan indah didengar. Sadarilah bahwa kita dipanggil untuk menjalankan tugas, memainkan musik yang indah bagi dunia, bagi kita juga yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dunia, orang-orang di sekitar kita membutuhkan kelegaan. Maka mainkan musik indah kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita secara bersama-sama. Inilah saatnya kita menunjukkan harmonisasi kita. Umat Tuhan di GKI Prambanan, gereja Tuhan di Klasis Yogyakarta, gereja-gereja di Indonesia, mainkan musik indah kita dalam pimpinan sang konduktor Yesus Kristus. Niscaya orang akan mengatakan indah, melegakan, dan itulah harapan Yesus yang kita lakukan saat-saat sulit semacam ini. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Silahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami masih hidup dicekam oleh pergumulan karena COVID-19. Kami sedih menyaksikan banyak teman-teman kami yang kehilangan pekerjaan ataupun dipotong gajinya. Kami pedih menyaksikan rekan-rekan kami mungkin ada yang terkena COVID-19, dirawat di rumah sakit atau bahkan meninggal dunia. Bapa, dalam kepedihan kami percaya Engkau hadir membawa kelegaan. Dan karena itu kami datang kepadamu. Kuatkan kami, mampukan kami bersandar penuh kepadamu. Berikan kami kegembiraan agar kepedihan tidak menghancurkan semangat kami, tidak menghancurkan iman kami. Biarlah lewat kegembiraan kami dapat menjalani hari-hari kami secara kreatif, melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu dalam kesehatian bersama-sama dengan teman-teman kami di GKI Prambanan. Biarlah kami menabuhkan musik harmoni lewat karya, lewat kegiatan bersama kami, sekalipun kami lakukan secara virtual. Kami rindu orang-orang melihat semangat karya kami dan mereka menemukan Kristus yang membawa kelegaan bagi kehidupan. Bapa, kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami pergumulan. Pertama-tama mereka yang terpuruk oleh karena persoalan ekonomi. Bapa yang baik, bersamalah dengan setiap kami yang bergumul karena persoalan ekonomi. Dekap erat kami, kuatkan kami. Kiranya karya Allah yang ajaib boleh terus terjadi, tepat pada waktunya. Dan kiranya kami boleh saling menopang satu dengan yang lain di tengah-tengah kesulitan ekonomi saudara-saudara kami. Kami doakan juga buat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit oleh berbagai macam kelemahan tubuh. Kami memohon jamahan tangan kasih Tuhan untuk boleh memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami doakan untuk keluarga-keluarga yang punya pergumulan khusus. Bapa, yakinkan kami, persoalan dalam hidup kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami doakan gereja-gereja Tuhan, secara khusus gerejamu di tempat ini. Kiranya gereja-gereja Tuhan boleh menghadirkan kelegaan. Kami doakan para pemimpin jemaat, pendeta kami, penatua kami, bersama dengan seluruh aktivis gereja. Kiranya boleh bersehati, tetap menabuhkan musik yang indah, hingga gereja Tuhan sekalipun tertutup pintunya secara fisik, tetapi terbuka cinta kasihnya bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan secara virtual, sekalipun jarak oleh karena batas fisik tidak kami dapat lampaui. Perjumpaan virtual dapat melegakan kami. Kami doakan ya Bapa, kesulitan gereja-gereja Tuhan dimanapun, termasuk gereja kami. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan gereja-gereja, agar gereja tetap boleh berbagi kebaikan Allah pada sesama kami. Kami doakan secara khusus Klasis Yogyakarta bersama dengan Sinode Wilayah GKI SW Jateng, bahkan GKI, agar boleh sederap melakukan harmoni pujian lewat aksi nyata, agar orang tahu gereja kami, gereja yang siap membuka pintunya, membagikan kebaikan Allah bagi semua orang. Kiranya harmoni aksi gereja boleh membawa kelegaan bagi semua. Kami doakan pemerintah kami,
presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparat sampai yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati agar mereka mampu mengelola negeri di saat sulit ini, agar bencana alam COVID-19 tidak berlanjut pada bencana kemanusiaan oleh karena kepemimpinan yang baik dari pemimpin-pemimpin kami. Kami doakan para dokter, gugus tugas yang berada di garda depan melawan COVID-19. Kiranya mereka semua boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai petugas medis agar mereka tetap sehat, menjalankan tugasnya dalam kegembiraan. Kami doakan para ahli, kiranya dapat menemukan obat atau vaksin COVID-19 hingga dunia terbebas dari COVID-19. Kami doakan dunia kami, kiranya dunia kami yang saat ini juga terpuruk karena COVID-19 boleh bersama-sama bergandengan tangan menciptakan harmoni agar bumi ini nyaman kami huni, dan bersama-sama lewat kerjasama yang indah dunia kami dapat menemukan obat dan mengalahkan COVID-19. Kami menyerahkan, kiranya Engkau terus merawat dunia ini, dunia yang Kau ciptakan baik adanya, dan kami siap menjawab panggilan Tuhan untuk merawat bumi ini, memberikan kelegaan pada dunia kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu ada berkat yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Maukah kita menghitung berkatnya supaya kita bisa melihat Allah yang menyertai kita dan membawa syukur kita kepada Allah dalam persembahan kita. Nat persembahan berkata demikian, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan 15.
Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan rekening 13800 1710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian Persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur dan terima kasih pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan pimpin kami dan Tuhan juga memberkati kami terutama di dalam kesehatan kami Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menguatkan iman kami. Dan juga terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan sehingga boleh bermanfaat buat pelayanan, buat jemaat-Mu di GKI Prambanan. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan PKJ 239, bait yang pertama dan yang ketiga, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kiranya saudara selalu percaya akan penyertaan dan anugerah dari Tuhan, sehingga saudara dapat meneruskan kasih-Nya, memberikan kelegaan pada dunia ini. Kini angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.